Assalamualaikum, selamat sore sahabat Angon Kewan. Berjumpa dengan saya Jaroni, peternak bebek, peternak pemula lah. Pasti ngomong peternak pemula. Kapasitas bebek 100 lebih lah, kurang lebih 100 itulah. Alamat saya di Desa Rawosari, Dusun Sidumulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Indonesia Raya jelas. Dari awal pulang dari luar negeri lah, ceritanya pulang dari luar negeri. Di rumah kan harus ada planning buat masa depan lah. Nah pulang pas lagi corona gencar-gencarnya, jadi kerjaan susah, apa-apa susah. Ya satu-satunya jalan harus buat usaha sendiri. Nah, saya tanemin ke bebek, ternak bebek, belajar mas. Usaha ini 3 tahunan lah, kurang lebih. 3 tahun berjalan. Ini bebek petelur mas. Kalau bebek packing itu kan bebek khusus pedaging, ya bisa ditelurin tapi kurang hasilnya itu kurang maksimal lah. Intinya dari hasil pendapatan telur kurang maksimal. Kalau khusus bebek petelur gini kan ya dimana-mana udah tahu lah pasti maksimal. Udah ganti 2 kali. Iya, 2 kali. Ya kan aku ngambilnya nggak dari kecil, dari bayah itu, dari bebek bayah, bebek 4 bulan itu. Belinya bebek 4 bulan, nggak dari bebek kecil. Bebek bertelur, kalau ditetesin untuk calon indukan bisa nggak sih mas? Sebenarnya bisa, tapi kan ini kan yang aku terapin kan bebek buat peteloran, buat konsumsi, bukan buat penetasan. Ya bisa aja, tapi kemungkinan penetasan tuh 50-50 lah persentasenya. 50 kemungkinan bisa netes, bisa enggak itu loh. Kalau misalnya yang buat penetasan kan khusus sendiri, yang misalnya betina 3, laki 1, jantan per jantan 1 gitu. Kalau ini kan bebek ya dibuletin 100, yang jantannya cuma 5 ekor. Tergantung dari perawatan kecil mas. Kalau perawatan dari kecil itu bagus, 5 bulan itu udah bisa produksi, telur loh. Kalau perawatan bagus, dari makan, dari vitamin, dari lingkungan gitu. Kalau masa produksi itu kan kalau bebek ada 2 tahap mas. Ada yang udah copot bulu sama yang belum copot bulu. Cara wong Jawane isik bayah. Nek isik bayah kuwi min-mine 5 bulan sampai 8 bulan. Kalau di kandangan, kalau yang bebek bayah liaran itu angonan beda lagi. Yang saya pelihara ini 100 ekor udah nyampe 85%. Iya. Ada perlakuan khusus nggak sih mas kalau yang dibok-bokan kayak gini mas? Perlakuan khususnya sebenarnya nggak ada mas. Cuma ya paling apa ya, makanya jangan sampai ya teratur lah intinya lah, yang teratur makanya. Jam segini makan ya makan gitu. Sehari ini makan 2 kali, pagi sama sore. Pagi sekitaran jam 6 sampai jam 7, kalau sore jam 5 sampai jam 6. Itu pasti jam segitu. Pernah itu pernah sekali waktu produksi itu kan lagi nggak di rumah, terus yang kasih makan orang lain, paginya telurnya pasti berkurang drastis, kayak stres gitulah. Tapi kan nggak stres berlarut, paling cuma sehari itu, kalau nggak 2 hari gitu. Pasti ada imbasnya mas? Pasti ada imbasnya kalau orang lain yang ngasih makan gitu, pasti ada mas. Kalau perubahan cuaca, kalau misalnya dari yang kemarau terus ke hujan, itu kalau masih produksi itu pengaruh di telur, pengaruh stres gitu. Kalau dampak penyakit paling ya mata biru, terus kelumpuhan kan disebabkan dari makan kayak bangkai cicak, bangkai katak, itu penyebabnya kayak gitu.
Kalau vaksin yang buat ternak nggak gunain Mas, cuma ya vitamin itulah, vitamin vaksin kayak jenis-jenis sasetan itulah Mas. Kalau vitaminnya yang lancar ya itu daun pepaya gitu, itu rutin. Kalau permintaan pasar sebenarnya bagus kalau masalah bebek gitu, telur bebek ya, tapi kita ke pengepul Mas, ke pengepul terus ke paling yang buat telur-telur asin itu, terus lingkungan sini buat konsumsi sendiri gitu. Kalau misalnya kalau banyak itu pasti ke pengepul. Kalau dari harga stabil sih, masih stabil ya, paling kalau ada kenaikan waktu-waktu mau hari raya gitu pasti ada kenaikan. Kalau pakan kan aku cuma pakai sentrat sama bekatul beda. Sentratnya sebulan habis 1 kintal, kalau dedaknya kurang lebih 2,5 kintal per 1 bulan. Kalau ini bebek 100 per hari 12 kilo, jadi 12 kilo bagi 2, pagi 6 kilo sore 6 kilo, perbandingan pakan 1:3. Jadi kalau pagi purnya kan 6 kilo, purnya 2 kilo, bekatul dedaknya 4 kilo gitu. Ngasih makannya sampai itu encer, apa mamel, apa cuma terlalu basah, apa gimana Mas? Enggak mamel gitu Mas, jadi mabyur gitu aja lah, bahasanya mabyur. Enggak, kalau mamel itu nanti resikonya di paruhnya itu loh, di paruhnya itu kalau yang encer itu pada kotor pasti nyumbat di hidungnya itu. Ya kalau dibilang sesuai enggak, alhamdulillah lah Mas, cukup, bahkan bisa lebih lah kasarnya ngomong. Perbandingan pakan gini, sehari ini 12 kilo kalau dikerusin pakan dari harga bekatul, harga konsentrat itu kurang lebih habis 50 lah, paling banyak 50.000 dibuletin aja nih Mas ya, 50.000. Nah penghasilan telur dibuat rata-rata jangan 86, 80 lah, 80%. Itu 80% dikali 1.900 sampai 2.000, kurang lebih 150 kan. Masih ada sisaan sedikit lah Mas, masih lebihan perharinya segitulah. Paling enggak ya buat beli rokok, beli peralatan bumbu dapur. Rencana penetasan ada Mas, tapi buat saat ini belum, masih buat penjualan telur aja. Telur ya pengepul, ke telur asin, ke warga-warga sekitar lah. Jadi reptil sama lokalnya masih jadi satu Mas ya? Masih jadi satu ya. Kalau khusus reptil kan harus, cara perbandingannya nggak ketemu lah kalau dihitung-hitung buat pendapatan gitu Mas. Yang masih bingung mau mencari usaha dengan modal ya nggak terlalu besar, bisa lah mencoba buat telur bebek petelur gini. Kalau kita jalanin usaha dengan serius, dengan tekun, pasti dapat hasil. Bebek apa ya, dibilang sepele, dibilang pengeluaran banyak, tapi karena belum menjalanin, jadi nggak bisa dibilang wah peternak bebek kayak gini pasti habis buat pakan, nggak dingon. Buktinya saya udah jalanin, saya udah bisa ngerasain hasilnya, cukup buat keluarga, buat keperluan bebeknya sendiri gitu. Alhamdulillah ada tabungan sedikit dari peternak bebek 100 ini, udah ada, insya Allah nanti habis apa ya, Idul Fitri mau datang lagi bebek, udah pesen sih 300 ekor buat nambahin temenan yang 100 ini. Jadi ayo kita bangun apa ya, peternak-peternak muda
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.